Di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, eh, pembelajaran ke-38 ya, kedua terakhir. Gak nyangka udah mau rampung. Insya Allah besok pematerian terakhir gimana nih, teman-teman? Apakah gimana perasaannya? Lega? eh Mengapresiasi diri sendiri karena udah sampai sejauh ini. Gak nyangka awalnya mungkin. Oke, di pertemuan ke-38 ini kita akan belajar latest data sama list data ya. Teman-teman sebelumnya udah berhasil mengirimkan data IoT ke ThinkSport, tentunya data tanpa ataupun menyimpan data saja tanpa ada mempergunakan data tersebut, tentunya tidak ini ya, tidak mungkin ya. Jadi esensi dari nyimpen data ya agar bisa digunakan kan. Recording in progress. Di malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana bisa mendapatkan data terakhir dan mendapatkan beberapa data terakhir yang tersimpan di ThinkSport. Nah, aku sedikit recap tentang page-page yang udah teman-teman develop. Gimana, apakah teman-teman udah bisa membuat keseluruhan page ini dengan flow yang mungkin sama dengan apa yang aku share sekarang? Karena sebagian ataupun seluruh flow ini kan menjadi mini task juga ya. Jadi PR juga. Apakah teman-teman sudah berhasil semuanya nih? Nah, overview dari apa yang teman-teman buat itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi melengkapi pembelajaran kita di malam hari ini, kita ingin membuat namanya detailed device ya. Esensi dari page detail device ini menceritakan tentang device tersebut, kemudian bisa menampilkan beberapa data terakhir yang tersimpan di ThinkSport terkait data tersebut atau device tersebut ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan mempelajari API untuk get latest data terlebih dahulu, kemudian membuat halaman detail device, dan yang ketiga mencoba membuat atau mengimplement API list data ya. Ya, jadi pertama-tama teman-teman perlu eh, ataupun akan mencoba mendapatkan data terakhir yang tersimpan di ThinkSbox. Jadi satu data terakhir yang memang benar-benar menjadi data terakhir disimpan di ThinkSbox. Nah, kenapa aku tekankan satu? Ya karena memang data terakhir saja. Nantinya di sesi ini juga, di selanjutnya kita belajar mengambil beberapa data. Nah, jadi untuk menjadi penekanan bahwa pertama-tama kita akan mempelajari pengambilan data terakhir terlebih dahulu. Jadi satu data terakhir ya. Kenapa data terakhir? Karena data terakhir itu yang biasanya menjadi concern kebutuhan dari user. Ya jarang saya juga pribadi ya. Karena berapa sih suhu di 1 tahun yang lalu gitu, misalnya suhu kamar saya 1 tahun yang lalu. Mungkin pertanyaannya lebih ke, kok agak gerah ya, ini suhunya berapa, atau kok ruangannya dingin ya, emang sekarang suhunya berapa gitu. Jadi data terakhir itu uh, lebih esensial bagi saya pribadi juga ya. Uh, Sehingga
API ataupun kita mempelajari bagaimana cara mendapatkan data terakhir berikut. Nah, untuk bisa mendapatkan data terakhir, pertama-tama kita akan cobakan dulu di Postman. Oke, jadi kita akan cobakan di Postman. Nah, adapun cara atau API yang disediakan oleh Thingsboard ini untuk mendapatkan data terakhir kurang lebih seperti berikut. Jadi metode yang digunakan itu get. Wajar ya kenapa get? Karena kan mau ngambil data terakhir ya, meretrieve atau nge-get data terakhir, bukan mau nyimpen ya. Jadi get URL yang perlu teman-teman implement sebagai berikut. Eh, Ya mana tahu aja ada yang apa eh, perlu di aware juga bahwa domain ini domain yang thingsboard.cloud ya. Mana tahu nanti mungkin kalau teman-teman lihat recording nanti saya pakainya ke demo.thingsboard.io. Memang karena saya menggunakan akun yang ada di demo.thingsboard.io. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan endpoint yang teman-teman pakai. Thingsboard Cloud ya Thingsboard Cloud. Kalau demo Thingsboard.io ya demo Thingsboard.io. Jadi disesuaikan seperti ini. Nah, bagian yang perlu teman-teman sesuaikan adalah device ID. Jadi device ID masing-masing user ini berbeda, kemudian JWT token masing-masing user juga berbeda. Jadi dua parameter itu yang perlu teman-teman sesuaikan. Nah, bagaimana cara mendapatkan device ID? Device ID bisa didapatkan dari API yang kemarin, return API kemarin, ataupun diambil dari user interface-nya Thingsboard. Jadi di device itu ada selain akses token, kemarin kan belajar akses token, tapi juga ada namanya copy device ID. Copy device ID ini bisa ataupun perlu teman-teman ambil datanya ya dari copy. Nah, kemudian endpoint yang di ataupun implementasi dari Postman-nya kurang lebih sebagai berikut. Jadi ini device ID disesuaikan sama ini juga disesuaikan. Nah, jadi aku akan coba demonstrasikan. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikan endpoint Thingsboard untuk pengambilan data terakhir. Di sini juga saya kebetulan, udah ada belum ya? Oh, kebetulan belum ada ininya ya. Belum ada variabelnya nanti saya isi. JWT token, JWT token ada ya. Kita coba ini dulu deh. Oke, ini belum ada, jadi saya akan isi terlebih dahulu. Nah, untuk sekali lagi ya, sekaligus saya demonstrasikan cara mendapatkan device ID. Teman-teman pergi ke devices, di bawahnya entities ini, devices. Kemudian ke device-nya, kebetulan saya ingin mengambil data terakhir dari sensor environment. Ya, sekaligus dilihat di sini ada beberapa data ya di sini. Ini saya nggak pakai, sorry ini kecampur sama apa data dummy yang saya ini ya, saya
saya kulik juga, jadi saya hapus ya. Biar sama semua teman-teman kan kemarin parameternya humidity sama temperatur ya. Oke, nah di situ data terakhirnya yang tersimpan di Thingsboard itu, kemudian saya ambil Face ID, kita kembali lagi ke Postman. Oke, nah sambil saya cek udah ada belum parameternya. Nah udah ada, kita coba send ya. Kira-kira berhasil nggak? Oke, nah di sini saya udah berhasil mendapatkan data terakhirnya. Jadi 72 sama 26,1. Oke, nah kurang lebih teman-teman bisa coba terlebih dahulu implementasi API-nya berkelompok. Paralel sekarang saya akan kirimkan materinya 38. Oke, mungkin sekaligus saya mendrop ini tasnya ya. Untuk sekalian dikerjakan dalam satu kelompok. Jadi waktunya bisa sekaligus saja. Saya rasa lebih menghemat waktu dan penyesuaiannya juga sedikit banyak. Kurang lebih sama. Nah, jadi mini tasknya kalau tadi yang saya demonstrasikan itu untuk sensor environment, jadi mini tasknya ini untuk sensor soil. Kan kita kemarin udah sepakat teman-teman memiliki dua sensor di Thingsboard, sensor soil dan environment ya. Ya, jadi kurang lebih bisa dibuat terlebih dahulu. Saya berikan waktu teman-teman di 20 menit terlebih dahulu. Jadi nanti di 20 menit setelahnya kita berkumpul lagi ke main room ya. Ya, saya udah open breakout roomnya, bisa teman-teman berkelompok